Jogja mau ada mengatrol. Tujuannya untuk mengatrol nilai kalian di akhir semester ini ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah pandemi ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang marketing mix. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai HQ atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi, harapannya peserta didik dapat menerapkan atau mengimplementasikan HQ atau hak atas kekayaan intelektual pada kehidupan sehari-hari. Pertama-tama kita akan mengetahui konsep atau pengertian terkait HQ. Di sini ada pengertian HQ yang mengatakan bahwa HQ merupakan hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan negara kepada perseorangan atau kepada perusahaan atas karya ciptanya. Karya cipta yang seperti apa sih, Bu? Karya ciptanya itu bisa berupa penemuan teknologi, atau bisa berupa desain industri, atau berupa merek, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi nih yang bertanya, terus apa, Bu, tujuan diberikannya HQ dari negara kepada perseorangan atau perusahaan? Nah, jadi tujuan diberikannya HQ kepada perseorangan atau perusahaan yaitu, dan di sini tujuannya adalah memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak tersebut atau HQ terhadap perusahaan atau usahanya. Nah, artinya di sini contohnya ketika kalian memiliki sebuah usaha dan kalian memiliki merek terhadap usaha kalian, misal merek ABC. Nah, di sini ketika orang lain menggunakan merek kalian di kemudian hari tanpa izin pencipta atau penemu merek tersebut, maka hal ini dapat dibawa ke ranah hukum karena dipayungi, ada undang-undangnya. Kalian telah mendaftarkan HQ dan kalian sebagai pencipta telah memiliki hak khusus atau hak eksklusif gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam HQ itu apa saja? Macam-macam HQ itu ada dua. Yang pertama itu ada hak cipta dan yang kedua itu ada hak atas industri atau hak industri. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta itu apa sih, Bu? Hak cipta itu merupakan balik lagi hak khusus atau hak eksklusif yang dapat mengumumkan, dapat memperbanyak atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan hukum. Hak cipta itu subjeknya ada dua, ada pencipta dan ada pemegang hak cipta. Artinya di sini pencipta yaitu yang menemukan dan yang pemegang hak cipta itu orang yang diberikan amanah atau diberikan izin untuk menggunakan hak cipta tersebut. Kemudian yang kedua ada hak merek. Hak merek merupakan hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan suatu negara kepada seseorang atau suatu perusahaan yang sifatnya memiliki daya pembeda pada produk yang berupa barang maupun jasa. Di sini hak merek itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada merek dagang, yang kedua ada merek jasa, dan yang ketiga ada merek kolektif. Nah, apa sih, Bu, perbedaan antara ketiga merek itu? Yang pertama, merek dagang. Tentu kalau merek dagang itu merek yang diberikan pada produk barang dagang. Selanjutnya, merek jasa. Apa itu merek jasa? Betul sekali, merek jasa itu merek yang dicantumkan pada produk jasa atau servis. Contohnya pada Gojek. Merek pada Gojek itu diberikan karena Gojek itu memberikan servis terhadap konsumen dalam bidang antar jemput makanan atau antar jemput orang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada merek kolektif. Merek kolektif merupakan merek yang disandingkan pada produk barang dan jasa yang memiliki karakteristik yang sama. Gitu. Kemudian hak industri yang ketiga adalah desain industri. Desain industri merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang diberikan suatu negara kepada seseorang atau perusahaan di bidang penemuan desain industrinya.
di sini itu tujuannya apakah si penemu akan melakukan pembaharuan sendiri kepada desain penemuannya ataukah memberi izin kepada orang lain untuk ikut membantu dalam pembaharuan penemuannya. Seperti itu. Hak desain ini hampir sama dengan hak paten, namun bedanya jika hak paten itu dalam bidang penemuan teknologi, sedangkan jika hak desain itu dalam bidang penemuan desain. Seperti itu. Selanjutnya ada rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan informasi-informasi khusus yang dimiliki suatu perusahaan pada beberapa yang hanya diketahui oleh beberapa anggota inti. Bahkan karyawan saja itu tidak diberitahu, atau mungkin jika rahasianya itu memberikan manfaat untuk perusahaannya, jika diberitahu kepada karyawan, hal itu tetap dibatasi tidak keluar dari perusahaan. Seperti itu. Nah, sampai sini setelah banyak mengenal tentang konsep dasar HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi, harapannya peserta didik dapat menerapkan atau mengimplementasikan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual pada kehidupan sehari-hari. Jika peserta didik memiliki suatu usaha atau suatu penemuan di bidang teknologi, desain, dan lain sebagainya, harapannya agar peserta didik dapat mengaplikasikan atau mengajukan hak-haknya kepada negara agar dipayungi hukum. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dari saya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.